Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu, saya di sini. Oh, Risma yang tadi siang menelpon Ibu ya? Ayo silakan duduk, Nak. Iya Bu. Risma itu siswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar, kan? Iya Bu, saya berada di kelas. Ya. Bagaimana rasanya jadi mahasiswa semester 5? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Awalnya saya sedikit sulit untuk menyesuaikannya. Apalagi dengan pelajarannya semakin sulit. Jangan gitu dong, kamu harus tetap semangat. Sebelumnya, maaf sekali ya Bu, saya tidak bisa berkunjung di rumah Bu. Jadinya harus melalui online seperti ini. Papa, Ibu senang Risma mau menghubungi Ibu. Tadi pagi di kampus saya sebenarnya ingin menemui Ibu di kantor, tetapi saya membatalkan niat saya karena saya berpikir lebih baik jika saya langsung menelepon Ibu agar tidak ketahuan teman-teman. Apakah ada hal yang membuatmu kurang nyaman? Sedikit Bu, saya tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui Ibu. Baiklah, Ibu mungkin bisa menemani Risma berbincang selama 30 menit. Apakah itu cukup? Iya Bu, sudah cukup. Baik, mungkin Risma bisa mulai berbagi pada Ibu ya. Sebenarnya hal apa yang bikin Risma yang bikin perasaan Risma terganggu? Sebenarnya saya punya masalah. Saya mempunyai pacar di Bandar Lampung, tapi saya merasa pacar saya lebih mementingkan kuliahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap kuliah saya, Bu, dan jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia. Tetapi saya tidak bisa. Saya merasa kurang mendapatkan perhatian darinya. Biasanya ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, menjaga kesehatan. Hampir setiap 3 jam sekali dia menelpon saya. Tapi sekarang hanya malam saja dan itu pun menyuruh saya untuk belajar, Bu. Saya tidak suka perubahannya. Saya ingin dia kembali seperti yang dulu. Sepertinya pada dasarnya pacar Risma ini sedang mengalami perubahan sikap. Iya, Bu. Biasanya juga kalau saya telepon dengan senang hati, ia akan mengangkatnya. Tapi ini jelas sangat berbeda. Ia akan marah jika saya sering menelponnya, dan dia selalu mengatakan sedang sibuk atau banyak tugas. Ya, Ibu bisa memahami perasaanmu. Bagaimana rasanya seperti diajukan oleh pacar sendiri gitu kan, Mbak? Iya, Bu. Baik, apakah menurut Risma tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Risma sekarang ini? Saya hanya berpikir kejadian ini sangat membuatku sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkan hal yang lainnya. Ibu tahu semua orang yang mengalami kejadian demikian seperti yang dialami oleh Risma pasti akan sedih. Tapi dari sini kita harus berbenah sedikit ya. Semua kejadian pasti ada sisi positif dan negatifnya. Saya tahu, Bu, tapi apa yang bisa saya lakukan selama bersedih karena sikap pacar saya itu? Saya hanya menangis di kamar setiap malam. Risma sadar nggak sih dengan apa yang dilakukan Risma dengan menangis di kamar? Saya sadar, Bu, apa yang saya lakukan. Tapi apalagi yang bisa dilakukan, saya hanya bisa menangis. Apakah menurut Risma itu adalah respon yang tepat ketika Risma menghadapi situasi yang demikian? Baik, perilaku yang demikian agaknya justru akan membuatmu semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas terutama pada kuliah Risma sekarang ini. Tapi kan, Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya. Iya, Ibu bisa mengerti. Karena perubahan pacar Risma terlalu drastis. Maka dari itu, Risma seperti ini. Apa kamu mau berlarut-larut dalam membiarkan kesedihanmu sampai mengganggu kuliahmu?
Dan apakah kamu tidak menyadari bahwa kamu adalah salah satu mahasiswa cerdas dan beretitude yang notabene menjadi pusat perhatian teman-teman? Ya juga sih, Bu. Pernahkah terpikir oleh Risma bahwa sikap pacar Risma bentuk rasa sayang dia pada Risma? Enggak, Bu. Malah saya tuh berpikir kalau dia tuh egois. Risma adalah mahasiswa yang pintar. Pastinya pacar Risma itu menginginkan Risma menjadi lebih baik dari yang sekarang dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian agar Risma lebih berkonsentrasi pada perkuliahan. Apalagi kan sekarang sudah semester 5. Bukan lagi harus belajar lebih keras lagi agar memperoleh hasil yang maksimal. Tapi saya tidak suka dengan cara dia seperti ini, Bu. Apakah dengan cara lain Risma bisa mengerti? Pernahkah pacarmu menyuruh untuk belajar tapi Risma tidak mengindahkannya? Pernah, Bu. Bahkan saya sering menelponnya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar. Dan dia juga menyuruh saya untuk belajar. Tapi saya menolaknya karena saya kangen sama dia, Bu. Nah, berarti sebenarnya niat dia memang baik. Dia hanya ingin kamu belajar lebih keras lagi. Dia bahkan memahami kamu karena kamu siswa istimewa. Kamu pastinya akan menjadi pusat perhatian bagi mahasiswa-mahasiswa di kelas. Maka dari itu, dia menginginkan kamu lebih belajar dengan keras lagi agar kamu tidak terpandang sebelah mata oleh teman-teman di kelas. Dengan ilmu yang telah dimiliki sekarang ini. Ini adalah bentuk rasa sayang pacarmu. Jika dia tetap membiarkanmu tidak belajar hanya untuk menelponnya, justru bisa dibilang dia tidak menyayangi kamu karena prestasi kamu akan menurun dan menghancurkan masa depanmu sendiri. Jadi ternyata dia begitu memikirkan saya ya, Bu. Saya telah salah menilainya. Ya, dari sini kamu bisa mengubah perilaku menangis di kamar dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering sesuai dengan keinginan pacar kamu. Lagian pula kan komunikasi antar Risma dengan pacar tidak terputus kan, hanya sedikit mengurangi. Iya, Bu. Saya rasa itu lebih baik dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang dia inginkan. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras lagi. Risma yakin dan serius dengan apa yang dikatakan barusan. Iya, Bu. Saya yakin saya akan melakukannya. Baiklah, karena Risma sudah yakin akan melakukannya, Ibu harap Risma bisa konsisten dan sukses untuk kedepannya. Karena waktu juga sudah habis, baiknya kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa melanjutkan proses konseling di waktu lain. Dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Risma memiliki permasalahan kesalahpahaman cara memandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar kamu, dan setelah proses konseling ini Risma sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif kamu dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan perspektif tersebut. Iya, Bu. Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Ibu senang bisa membantumu.